kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Sardulo merasa malu, juga penasaran sekali. Serangannya tadi hebat bukan main, sudah diperhitungkannya baik-baik dan dia hampir yakin bahwa sekali serang, Merudaka tentu akan roboh tewas, setidaknya terluka parah. Akan tetapi apa hasilnya? Dia hanya menghancurkan batu dan merobohkan pohon. Babo-babo, keparat. Jangan engkau mengelak, Kakang. Belum lecet kulitmu, belum retak tulangmu, belum menetes darah dan engkau sudah lari dari seranganku. Kakang pengecut, hadapilah seranganku kalau engkau seorang jantan sejati, teriak Sardulo marah. Muka yang gagah itu menjadi agak kemerahan. Ucapan itu memanaskan telinga dan hati Merudaka. Adi Sardulo namamu, seperti harimau pula lakumu. Sombong, tinggi hati dan memandang remeh orang lain. Majulah, Adi Sardulo, dan kerahkan semua aji kedikdayaanmu, kata Merudaka. Suaranya masih tenang, setenang hatinya yang tidak mudah terguncang walau dia mulai panas. Sardulo yang sudah penasaran dan marah sekali, kini memutar-mutar suling hitamnya di atas kepala dan terdengarlah suara mengaung-ngaung, seolah-olah suling itu ditiup dan dimainkan orang. Suara itu makin lama makin tinggi melengking ketika putaran itu makin cepat dan lenyaplah bentuk sulingnya, berubah menjadi sinar hitam yang melengking-lengking. Itulah puncak dari aji suling puyuh. Kini Sardulo tidak mau bergerak kepalang tanggung, dia mulai maju dengan langkah-langkah teratur, bermain silat dengan berjingkat, gerakannya aneh dan berputar-putar, seolah-olah tubuhnya dituntun oleh gerakan suling yang menjadi gulungan sinar hitam, menghampiri Merudaka yang sudah siap. Merudaka juga maklum akan kehebatan lawan, maka dia pun menurunkan kedua lengan yang tadi bersedakap, lalu kedua kakinya terpentang lebar berdiri kokoh kuat bagaikan sel batang pohon karena dia memang sedang mengerahkan ajinya yang disebut aji Wandiro Kingkin, beringin kokoh. Dengan aji ini kedua kakinya seperti menghisap tenaga dari bumi, seolah-olah akar-akar pohon beringin yang menyedot kekuatan dari bumi dan mengalirlah aji Sari Patolo, Sari Bumi, ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang memenuhi tubuhnya pada saat itu sukar dibayangkan kehebatannya dan pada saat Sardulo menyerang Vas sambil mengeluarkan desis yang dilanjutkan gerengan seperti harimau, Merudaka lalu menggerakkan kedua tangannya, menyambut dengan dorongan kedua telapak tangan dengan aji Bajra Denta kilat putih. Des! Sardulo yang bertubuh tinggi kurus seperti disambar petir, terdorong ke belakang dan berputaran, terhuyung, kemudian terpelanting dan bergulingan seperti sehelai daun kering tertiup angin. Ketika tubuhnya sudah jauh hingga tertahan sebatang pohon dan dia berhasil bangkit duduk, nampak dia muntahkan darah segar keluar dari mulutnya. Kakek tinggi kurus ini cepat duduk bersila dan mengatur pernapasannya yang terengah-engah, untuk menyelamatkan nyawanya karena dia telah terluka sebelah dalam tubuhnya oleh guncangan hebat dan oleh tenaganya sendiri yang membalik. Masih untung baginya bahwa Merudaka tadi bergerak hanya untuk menangkis dan menolak tenaga serangannya, bukan untuk menyerangnya. Kalau Merudaka tadi berniat menyerangnya, tentu tidak akan seringan itu akibatnya, dan mungkin saja dia tidak akan mampu bangkit lagi. Kini muncullah seorang laki-laki yang tampan. Usianya kurang lebih 45 tahun, tubuhnya sedang dan tegap, pakaiannya seperti priayi saja berwarna hijau, pesolek dan tampan, wajahnya tersenyum-senyum ketika dia melangkah mendekat dan berhadapan dengan Merudaka yang masih berdiri di situ dan kini sudah bersedakap lagi. Sampurasun, pendekar Gunung Semeru yang gagah perkasa, kata laki-laki itu santuy. Rampes kepadamu, Helang Hejo, jawab Ki Baka dengan sikap manis dan hormat. Angin baik apakah yang meniupkan Andika sampai ke tempat ini di pagi yang mulia ini? Apakah ingin menikmati keindahan dan kesucian mentari pagi bersamaku, mencoba untuk menghitung jumlahnya pasir di tanah ini? Laki-laki tampan yang bernama Helang Hejo itu tertawa bergelak, suara ketawanya genit dan dibuat-buat agar terdengar gagah dan menarik. Memang Helang Hejo ini terkenal sekali,
selain terkenal sebagai seorang jagoan di Pajajaran yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, dikdaya dan sakti mandraguna, juga dia terkenal sebagai seorang pria mata keranjang, seorang perayu wanita yang tidak ketulungan lagi. Istilahnya tukmis batuk klimis, yaitu tidak tahan kalau melihat wanita yang batuknya klimis, dahinya halus dalam arti cantik manis. Siapapun wanita itu, perawan atau janda, tunangan atau istri orang pasti akan digodanya dengan rayuan mautnya. Entah berapa banyak sudah wanita yang jatuh ke dalam pelukannya, melalui bujuk rayu atau kalau perlu melalui kekerasan. Dan memang dia seorang pria yang tampan dan gagah, pandai pula merayu sehingga sukar bagi wanita untuk menolaknya. Hahaha, Kakang Merudaka yang bijaksana. Aku belumlah sepandai Andika yang sudah mampu menghitung jumlahnya pasir di sini. Kemampuanku barulah menghitung jumlah perempuan jelita yang pernah duduk di atas pangkuanku. Hahaha. Kedatanganku selain membawa salam hangat dari para rekan di Pajajaran, juga menyampaikan undangan mereka kepadamu, Kakang Merudaka. Kami amat mengharapkan bantuanmu dan kerjasama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Merudaka memandang dengan mata terbelalak. Heran dia mendengar seorang seperti Helang Hejo ini menyebut-nyebut tentang kebenaran dan keadilan. Padahal dia tahu benar, siapa Helang Hejo ini. Seorang hamba nafsu berahi yang juga malang melintang mengandalkan kepandaiannya, menegakkan hukum rimba yang sama sekali tidak mengenal kaidah kebenaran dan keadilan. Apa maksudnya kini? Secara tiba-tiba bicara tentang penegakan kebenaran dan keadilan. Maaf kalau aku belum tanggap akan maksud hatimu, Kisanak, kata Ki Baka halus. Akan tetapi, kebenaran dan keadilan macam apakah yang kau maksudkan itu? Kalau memang kebenaran dan keadilan yang kau bawa dan tawarkan kepadaku, sudah tentu Merudaka pendekar Gunung Semeru siap mempertaruhkan nyawanya untuk menegakkannya. Hahaha. Bagus, bagus. Memang siapapun tahu bahwa Kakang Merudaka adalah seorang satria sejati, seorang pendekar perkasa, seorang gagah yang patut dihormati. Kakang Merudaka, tentu engkau tahu bahwa dahulu kerajaan Pajajaran di Sunda Galuh adalah kerajaan yang besar dan siapakah yang tidak tahu akan Sang Prabu Raja Srijaya Bupati. Siapa tidak mengenal nama besar Sang Prabu Rahyang Niskala Wastu Kancana. Sayang bahwa ketika itu orang-orang seperti kita belum terlahir sehingga ada saja penyerangan dari kerajaan Singasari pada kerajaan Pajajaran, walaupun kerajaan Singasari tidak pernah bisa menaklukkan kerajaan Pajajaran. Nah, di masa sekarang, beberapa pendekar dari bumi Majapahit yang mengaku utusan Mahapati Gajah Mada mulai membuat onar di dalam kerajaan Pajajaran. Tidakkah merupakan suatu penegakan kebenaran dan keadilan kalau kini orang-orang gagah berusaha untuk bangkit melawan penaklukan kerajaan Majapahit terhadap kerajaan Pajajaran? Nah, Kakang Meruda diundang untuk itu. Kakang Merudaka, marilah ikut bersamaku untuk menemui para satria dan pendekar, untuk membicarakan usaha penegakan kebenaran dan keadilan itu. Merudaka mengerutkan alisnya. Omongan apakah yang kau keluarkan itu, Helang Hejo? Apakah engkau hendak membujuk aku untuk mengotorkan tanganku dengan permainan pemberontak? Apakah engkau, dengan kata-katamu yang halus, dengan lidahmu yang tajam, hendak membujuk agar aku membalikkan punggungku terhadap Sang Prabu Gusti Putri Tribuana Tunggadewi, keturunan dari dua orang pangeran, yaitu Sang Pangeran Ranggawuni dan Sang Pangeran Mahesa Cempaka, kepada siapa di waktu muda di mana eyangku telah menjadi pengawal dan senopati mereka. Ketahuilah, Helang Hejo, orang harus tegak di atas bumi di mana kedua kakinya berpijak. Kalau engkau sebagai orang Pajajaran, hal itu adalah hakmu, bahkan mungkin kewajibanmu. Akan tetapi aku orang Majapahit dan aku akan membela Majapahit. Aku bukan bangsawan, bukan darah keraton dan keluarga raja. Oleh karena itu, urusan kerajaan bukanlah urusanku. Aku hanyalah kaula yang harus setia kepada penguasanya, selama penguasa itu benar dan menurut aku, Sang Prabu Putri Tribuana Tunggadewi adalah seorang penguasa yang bijaksana dan patut dibela kaulanya. Nah,
Simpan bujuk rayumu untuk orang-orang Pajajaran. Juga ingatlah, bukankah sikap Sang Prabu Putri Tribuana Tunggadewi amat baik dan bijaksana terhadap Pajajaran? Bukankah keluarga rajamu masih keluarga dari Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit? Bukankah Prabu Guru Damar Siksa, Raja Sundagalu itu adalah ayahanda Sang Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana? Nah, sudah cukuplah aku bicara, jangan engkau mengeluarkan kata-kata beracun yang amat berbahaya. Persatuan adalah usaha pembangunan yang bijaksana, akan tetapi perpecahan adalah usaha pengrusakan yang picik dan bahkan jahat.